Ya, kita kembali dalam Bincang Sehat bersama Siloam Hospital. Saya ke Dokter Batara lagi. Kalau idealnya kita melakukan screening itu kapan sih, Dok? Iya, kalau di negara yang sudah maju, itu umumnya pasangan yang ingin married itu datang ke dokter untuk melakukan premarital counseling. Di negara kita belum, itu belum menjadi suatu kebiasaan, belum menjadi suatu kebutuhan. Jadi saya dalam praktek saya sehari-hari jarang sekali ketemu yang seperti itu. Karena kalau itu bisa terjadi, kita bisa lakukan banyak hal. Seorang perempuan sama laki-laki masih pacaran tapi sudah berniat untuk married, datang ke kita, dok, kita mau married, let's say 3 bulan lagi, 4 bulan lagi. Oke, kamu calon ibu, periksa ini, termasuk TORS, termasuk juga periksa gula, termasuk periksa kolesterol, termasuk periksa STD, penyakit seksual menular, semua lengkap kita bisa periksa. Sehingga kita punya database, ini sudah terinfeksi atau tidak, ini sudah punya imunitas atau tidak. Jadi ada rekomendasi yang bisa kita sampaikan. Dan waktu terbaik adalah saran kita selalu paling tidak 3 bulan sebelumnya, supaya kita bisa merencanakan. Kalau perlu diobati supaya ada waktu untuk mengobati gitu. Nah, tapi ini belum menjadi budaya di kita ya, sama-sama kita harus budayakan. Nah, kalau untuk pencegahan sehari-hari ada nggak sih, Dok? Saya kira enggak ya, karena selain screening gitu kan. Virus rubella ini kayak virus flu biasa. Kita nggak tahu siapa yang sedang mengidap, karena mungkin tadi gejalanya tidak timbul. Dengan dia batuk, dengan dia bersin, kita ada di sekitarnya, kita dengan mudahnya bisa tertular. Kemudian kita setelah kita mengalami, kita bersin batuk, menularkan lagi ke orang di sekitar kita. Jadi prinsipnya kita nggak pernah tahu kapan akan terjadi. Ya, cara terbaik adalah menjaga kesehatan, menjaga imunitas kita. Caranya paling gampang adalah cukup makan 4 sehat 5 sempurna, cukup istirahat, jangan stres, cukup vitamin. Saya kira itu, tapi khusus untuk ibu hamil, untuk wanita yang merencanakan mau hamil, merencanakan kehamilan, baiknya memeriksakan kesehatan, yang memeriksakan status kesehatannya kepada dokter yang dia bisa percaya, supaya juga mendapatkan informasi yang terbaik. Saya kira gitu, Mbak. Oke, nah Bu Sutra, ini kalau ada yang mau memeriksakan, apa yang harus dilakukan supaya bisa dapat pelayanan dari Siloam Hospital tadi? Oke, jadi kami dari Siloam Hospital sendiri menyediakan call center dengan nomor 500 181. Jadi bagi ibu-ibu yang berencana untuk melakukan screening, silakan menghubungi nomor tersebut. Nanti call center kami akan melakukan appointment gitu. Jadi setelah itu nanti akan didaftarkan ke rumah sakit yang akan dituju. Nah, pemeriksaan ini sendiri saat ini di Siloam Hospital tersedia di Siloam Hospital Lipo Village, kemudian Siloam Hospital Kebonjeruk, MRCCC Siloam Hospital Semanggi, dan Siloam Hospital TBC Matupang. Gitu. Oke, nah itu berarti tadi para pemirsa yang ingin mengecekkan screening ya, bisa langsung menghubungi nomor telepon tersebut. Nah, Bu Grace, mungkin bisa di-share kepada pemirsa ini, sekarang sudah terlanjur kasarnya. Bagaimana sih Ibu menghadapi kondisi ini sekarang selanjutnya? Sebenarnya pilihan saya cuma 2. 1, bangkit dan semangat lagi, atau 2, down terpuruk. Kalau kita orang waras pasti nggak mungkin pilih pilihan yang kedua kan. Kita pasti pilih bangkit dan semangat lagi. Jadi saya pikirnya gini aja, saya pengen anak saya besok seperti apa sih? Lembek atau semangat dan bisa survive. Kalau saya pengen anak saya bisa semangat dan bisa survive, saya harus contohkan itu dulu sama dia. Itu yang memotivasi saya untuk semangat. Kemudian saya menghadapi kenyataan anak saya rubella ini dengan terus, ini beban moral buat saya. Saya ingin menyadarkan calon ibu-ibu lain, ini loh rubella, ayo belajar. Nah, itu saya ungkapkan dengan membuat komunitas rumah ramah rubella itu. Dan kemudian baru-baru ini saya juga habis menerbitkan buku. Ini pengalaman Bu Grace. Letters to Aubrey, ini saya menceritakan pengalaman saya dalam mengasuh Ubi, termasuk kecolongan dan akhirnya dapat kado-kado itu. Dan sebagian royalti yang saya terima ini akan saya berikan untuk rumah ramah rubella itu. Oke, ini seandainya semua ibu kayak gini ya, teredukasi dan pengen tahu, sebenarnya permasalahan kan itu ya Dok ya, pengen tahu untuk mencari tahu informasinya. Dan kalau tadi terakhir mungkin Dok, kasus di mana dokternya sendiri tidak bisa memberikan informasi ini, masalahnya gimana Dok kemudian? Ya, saya kira wajib
atau kewajiban dokter salah satunya adalah komunikasi, informasi, dan edukasi. Itu sudah kewajiban dan itu diajarkan secara berulang-ulang seingat saya waktu saya masih, dan kami semua dokter-dokter di Indonesia pada waktu kami di Fakultas Kedokteran, juga di waktu mengambil spesialisasi, waktu mengambil subspesialisasi itu diulang-ulang terus. Jadi bagaimana kita mau menyehatkan pasien kita, sebenarnya bukan hanya yang datang kepada kita, tapi masyarakat semua adalah pasien kita. Jadi bagaimana kita menyadarkan, bagaimana kita meyakinkan pasien kita untuk memeriksakan kesehatannya, supaya bagaimana dia pulang dari ruang praktek, kita juga menjadi juru kampanye kita kepada orang-orang di lingkungannya. Kalau ini bisa dilakukan secara berantai, tentu hasil akhir yang kita harapkan adalah kesehatan di dalam komunitas masyarakat kita, terutama di seluruh Indonesia. Semua masyarakat kita, semua ibu-ibu yang ingin hamil, merencanakan kehamilan, itu juga bagaimana caranya kita sadarkan, tahu. Jadi sekarang kita lagi didengung-dengungkan apa sih smart living ya, smart woman gitu ya. Jadi bagaimana juga cari tahu lah, cari tahu kesehatan ke depan itu bagaimana, apa yang mesti saya tahu sebagai seorang calon ibu. Nah ini juga peran semua, peran media, peran sekolah, peran dokter, peran komunitas, peran rumah sakit. Saya kira ini nggak bisa diambil oleh satu sisi aja oleh dokter. Saya bukan membela diri Bu ya. Semuanya harus berpartisipasi. Semua harus berpartisipasi kalau mau cepat sukses. Intinya dari dialog ini adalah pencegahan dan informasi. Oke, baik, terima kasih semuanya sudah berbincang-bincang di sini. Semoga informasinya bermanfaat bagi pemirsa. Terima kasih. Ya pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita dalam Bincang Sehat bersama Siloam Hospital. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Saya Agus Peranan undur diri, sampai jumpa.